Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Ismail dengan NPM 0735231114. Di sini saya akan membuat tugas arsikom mengenai memori komputer. Di sini langsung saja untuk ke materinya. Latar belakang. Dari sekian banyaknya komponen, memori komputer adalah piranti penting untuk menyimpan dan menganalisis data. Memori dapat dibilang sebagai komponen vital karena berperan menentukan kinerja dan performa komputer. Semakin tinggi kapasitas dan kecepatannya, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat. Memori sendiri dikategorikan oleh sistem komputer berdasarkan tujuan dan kegunaan berbeda. Selain media penyimpanan, memori juga memiliki fungsi untuk menanggapi perintah dari pengguna. Komponen ini menampung setiap instruksi dari berbagai sumber agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian. Memori komputer merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Ya, data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Lanjutkan ke materi. Di sini ada tiga materi. Cara kerja komputer, fungsi memori komputer, dan jenis-jenis komputer. Di sini pada materi ke-1, setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda, semua ditulis dalam bilangan heksadesimal basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switches. Setelah itu, RAM akan memuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data yang dilakukan bisa lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan RAM dan ROM. Nah, keduanya ini menggunakan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagai mestinya. Selain itu, banyak orang mendapatkan secara RAM dan guna mendongkrak kinerja komputer. Game terkadang sini ada beberapa. Pertama, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke aritmatik dan logic unit atau ALU. Kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operasi sistem. Keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cheats. Kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Keenam, menyimpan data multimedia. Oke, materi di sini primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berintegrasi secara langsung dalam CPU, chassis, dan auxiliary. Contohnya, memori primer diantaranya RAM dan ROM. Sekunder, media ROM penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif dan murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut contohnya itu hard disk USB, CD, dan cache. Kesimpulannya yaitu penggunaan memori yang efisien adalah faktor penting dalam pengoptimalan kinerja sistem. Ini melibatkan manajemen memori yang tepat dan penggunaan teknologi seperti virtual memori untuk mengatasi batasan kapasitas fisik memori, dan juga memori komputer merupakan bagian penting dari arsitektur komputer yang memainkan peran kunci dalam kinerja dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil pengertian
penjelasan fungsi dan jenis komputer. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.